ada, mungkin tahu-tahunya sudah nggak ada kaset. Dulu ketika ya kira-kira masih 10 tahun yang lalu lah, ada kaset. Jadi kalau Anda pengen dengerin musik, maka Anda harus beli kaset. Bentuknya sebenarnya medianya adalah pita magnetik yang kemudian diberi elektromagnetik sehingga tersimpan di dalam pita yang terbuat dari seluloid. Di dalamnya akan bisa menyimpan secara sekuensial audio. Kalau video kayaknya nggak ada ya, tapi kalau media simpan kaset di komputer ada, walaupun juga nggak lama populer karena sekuensial. Kaset ini benar-benar merajai dari puluhan tahun. Yang sebelumnya dulu ada piringan hitam. Gramafon itu pakai klip piringan hitam kali ya. Nah, setelah itu disimpan ke dalam kaset. Harganya mungkin sih 2000, 2500 kurs saat itu. Jadi kalau misalnya dikurskan sekarang, harga kaset yang dulu 3000 itu sekarang bisa menjadi 20 sampai 30.000 kali ya. Wah, pada saat penjualan kaset itu ngetren. Penyanyi itu sampai diproduseri label besar itu dibelikan rumah, dibelikan mobil. Ya jadi penjualan kaset. Bisa beli apa-apa, bisa jadi royalti penjualan kaset. Kalau sekarang sih nampaknya sulit. Nah, ketika kaset ini berjaya, media ini banyak digunakan untuk ya media rekam lagu, kemudian ada kelenengan, ada drama, bahkan saus sepuh drama yang sangat kolosal pada zamannya itu nyimpennya juga di kaset. Nah, seiring perjalanan waktu, kaset ini mulai menghilang. Kita nggak kerasa loh. Sekarang kok nggak ada kaset? Pada masa transisi itu masih terselamatkan oleh konverter. Jadi yang punya tape mobil misalnya, atau tape apa aja, kaset ini tidak ada pita magnetiknya, tetapi ada konverternya yang inputnya bisa dihubungkan ke HP, ke podcast waktu itu ya. Berbeda dengan CD memang tidak bisa. Jadi kan kaset itu kan yang penting kan gathok antara head playback gitu, sehingga head playbacknya itu kemudian diganti dengan konverter tadi, sehingga bisa menghemat. Ini tidak lama karena teknologi tape mobil ini berkembang sangat pesat. Kemudian tape mobil ini berganti ada CD kemudian sebenarnya, jadi kaset tambahannya CD. Tapi CD menurut saya ini tidak terlalu lama, karena setelah itu perkembangan Android menyusul, akhirnya merambah ke TV mobil. TV mobil akhirnya menjadi hit karena mobil apapun bisa dimasuki. Kalau tape mobil mungkin belum tentu, tapi kalau TV Android, mobil apapun bisa masuk. Pertanyaannya sekarang, kaset yang dahulu menggelora penjualannya hebat masif, sekarang ada di mana? Apakah Anda masih menemukan toko kaset? Coba toko kaset. Saya yakin kalau Anda masih menemukan,
mungkin ada di Kelitian, Pasar Loa, yang itu kaset-kaset yang bukan rekaman baru, tetapi kaset bekas yang isinya adalah lagu-lagu memori. Nah, nampaknya sudah tidak ada lagi kaset yang kemudian direkam baru. Kemana larinya toko kaset? Tutup. Kalau Anda nggak mau tutup pasti bangkrut, karena nggak akan ada yang beli. Kenapa demikian? Beralih ke digital. Digitalnya apa? Saya yakin di HP Anda pasti ada aplikasi YouTube atau ada aplikasi Spotify, Joox, kemudian Amazon Music dan sebagainya, Audiomack. Tapi yang paling banyak adalah Spotify. Di situ Anda bisa mendengarkan lagu-lagu yang ada, bahkan zaman dahulu pun juga muncul di situ. Demikian juga YouTube. Cuman kalau di YouTube tentu saja bandwidthnya akan butuh lebih besar daripada Spotify yang hanya audio saja. Nah, akhirnya para musisi mulailah beralih karena perkembangan teknologi yang luar biasa ini. Lagu-lagu mereka sekarang tidak dijual di toko kaset, jualnya di itu tadi, Spotify, YouTube nih. Sehingga kita bisa mendengarkan lagu-lagu dengan kualitas yang bagus. Loh, kalau kemudian di-download gimana? Digital kan begitu, di-download, taruh di memori, taruh di mobil, bisa. Tapi berapa yang kayak gitu? Kenapa? Karena memori itu punya keterbatasan. Paling-paling sekarang yang banyak itu memorinya paling 64 megabyte atau sudah 128 atau 254. Tapi tentunya kalau seandainya menyimpan musik yang skala besar tentu tidak bisa. Nah, bisanya apa? Ya sudah, memori simpan biasa aja, selebihnya kita muternya di YouTube atau Spotify. Nah, dari sini kemudian para musisi mulai melirik ke sini. Dia merekam, kemudian nah caranya agar dia tetap mendapatkan pendapatan, maka didaftarkan lisensinya. Daftarnya kemana? Banyak. Di antaranya ya ke Bami, di antaranya ke banyak Netriliz dan sebagainya. Di antara itu ada yang berbayar, ada yang gratis, intermedia publisher juga. Sehingga apa? Lagunya kalau seandainya didengarkan orang atau di YouTube dilihat orang, maka akan mendapatkan penghasilan. Oh, lagunya dicuri orang, dinyanyikan kembali, di cover, tidak masalah. Karena dengan mengcover lagu kita ada beberapa keuntungan, di antaranya kita akan makin terkenal, penyanyi akan makin terkenal. Jadi sebenarnya ketika Anda lagunya dinyanyikan banyak orang, di cover, harusnya bersyukur. Kenapa? Anda akan makin terkenal. Kalau udah terkenal pasti akan nyari Anda. Nah, kemudian yang kedua, kalau di cover, maka yang punya lagu akan mendapatkan penghasilan juga. Rata-rata 30-50%. Nah, yang nyanyikan, yang cover juga dapat penghasilan. Loh, berarti kalau makin banyak yang cover, yang punya lagu akan makin kaya dong. Betul, itulah kenapa. Itulah cara kita sekarang menjadi kaya. Caranya adalah berbagi. Jadi kalau Anda pengen kaya, bukan hanya di lagu sebenarnya. Sebenarnya itu di sisi kehidupan manapun juga. Bagi rezeki Anda. Itu kan bukan milik Anda semua, miliknya Allah. Maka ketika Anda berbagi, maka Anda akan makin kaya. Nah, jadi sebenarnya ketika lagu Anda di cover orang, harusnya
difasilitasi malahan. Oh silahkan ya, perlu difasilitasi, dibayari. Wong dia akan mempopulerkan lagu Anda. Kalau yang melihat makin banyak, yang mengcover makin banyak, yang melihat makin banyak, Anda pendapatannya juga akan makin besar. Jadi tidak ada alasan untuk menghalangi orang mengcover lagu Anda sekarang ini. Kalau dulu mengcover lagu, wah rumit sekali. Sekarang enggak, di Undang-Undang ITE apalagi yang akan diupload ke YouTube tidak diatur. Kenapa? Karena YouTube punya aturan sendiri. Jadi YouTube punya konten ID yang ketika kemudian di cover maka akan kedetek, dan penyanyinya juga akan dapat penghasilan, yang nyanyi juga dapat penghasilan. Artinya apa? Berbagilah. Karena ketika Anda berbagi, akan makin banyak orang yang bahagia, Anda makin kaya. Semoga bermanfaat.